Mari kita belajar tentang virtual memory. Virtual memory adalah semua tentang indireksi. Kita menyebutkan bahwa ada ruang alamat yang berbeda untuk program dan memori. Virtual memory adalah petunjuk bagi keduanya. Virtual memory adalah lapisan indireksi, dan ini berasal dari ide umum bahwa setiap masalah dalam ilmu komputer dapat diselesaikan dengan menambahkan indireksi. Dengan menambahkan lapisan indireksi, kita hampir selalu dapat menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana konsep virtual memory ini bekerja dalam sistem operasi? Tanpa virtual memory, kita tidak memiliki indireksi alamat program yang sama, dipetakan di map dengan alamat RAM yang sama juga. Jika program coba memuat alamat 1024, maka yang dicari adalah alamat RAM 1024 juga. Ini adalah ruang alamat 32 bit yang merepresentasikan program, dan ini adalah alamat 32 bit dengan 1 GB RAM di komputer. Sebelumnya, pemetaan alamat ini baik-baik saja. Alamat 0 akan dipetakan ke 0, 1 ke 1, dan lain-lain. Semua jalur ini hanya melalui gigabyte pertama. Tetapi ketika kita mulai menggunakan alamat yang berada di luar gigabyte pertama, yang terjadi adalah tidak ada cukup tempat untuk memetakan alamat data tersebut. Dengan pengalamatan langsung akan menimbulkan crash jika kita mencoba mengakses lebih banyak memori. Virtual memory akan mengambil alamat program dan memetakannya ke alamat RAM. Misalnya, jika kita pergi dari 1 ke 1, akan dilakukan pengalamatannya sedikit berbeda. Virtual memory akan melakukan pengalamatan itu. Misal kita memiliki ruang alamat program 32 bit dengan 1 GB memori yang terpasang di komputer. Sekarang akan ada suatu map yang akan diletakkan di tengah, dan map ini akan melakukan pemetaan. Mari kita lihat bagaimana virtual memory bekerja dengan map. Di sini alamat 0 yang akan dipetakan. Kita lihat di map. Map mengirimkannya ke sini untuk RAM dengan alamat 1. Kita tidak bisa memetakannya kemanapun yang diinginkan. Inilah yang berikutnya. Petakan di sini untuk alamat 0. Berikutnya akan dialamatkan ke sini. Sekarang kita sudah melakukan hal yang sama juga. Kita sudah selesai melakukan semua pemetaan. Sekarang kita akan mengakses bagian data selanjutnya. Setelah kita memiliki map, bagian data berikutnya dapat mengatakan alamat itu tidak ada dalam memori, tetapi adanya di tempat lain, misalnya di hard disk. Program kita tidak akan crash karena sudah tahu harus pergi mendapatkan data dari hard disk sebelum dapat melanjutkan prosesnya. Apa yang virtual memory lakukan di sini adalah memberi fleksibilitas dalam menggunakan memori. Map ini memungkinkan kita menggunakan memori dengan cara yang lebih fleksibel. Mari kita lihat bagaimana virtual memory menggambarkan ketiga masalah yang kita bahas sebelumnya. Inilah ruang alamat program 32 bit mengalokasikan 4 GB ruang memori untuk setiap program. Kita memiliki 1 GB memori yang terpasang di komputer kita, dan map mengalokasikan 4 GB ruang memori untuk setiap program. Sekarang kita punya map di tengah dan disk di sini. Kita bisa meletakkan alamat-alamat data yang diperlukan dalam disk. Mari kita lihat cara pemetaannya. Data dari ruang alamat program disk akan dibawa ke memori saat diperlukan saja. Dengan virtual memory, alamat program tadi akan dipetakan ke alamat RAM. Saat program berjalan, program akan mencoba untuk memuat alamat 0 ke map. Map mengatakan alamat 0 ada di sini, sehingga komputer dapat mengaksesnya. Virtual memory telah memetakan alamat program 0 ke alamat 1 RAM. Sekarang, program yang ingin mengakses akan menjawab 1, masuk ke map, dan yang memetakan alamat 1 ke alamat 0 RAM tidak masalah jika akan mengakses alamat program 2 dan memetakannya di sini. Kita mencoba memuat alamat program 3, namun tidak cukup kapasitas dengan jumlah kapasitas memori yang kita miliki. Bagian ini mengambil memori gigabyte pertama. Sekarang kita mencoba memuat alamat melampaui 1 GB. Lalu apa yang akan terjadi sekarang ketika kita melakukan ini? Kita pergi ke map, dan map mengatakan saya tidak memiliki ruang lagi di memori untuk data ini. Apa yang akan saya lakukan? Karena saya memiliki fleksibilitas, saya bisa memindahkan data ke tempat lain. Map akan meletakkan ke disk. Virtual memory akan menemukan bagian yang paling dulu datang dari data memori tersebut. Dalam hal ini adalah 0, 1 yang akan pergi dan memindahkannya ke disk. Disebut page out, yang mengambil alamat halaman dari memori dan menuliskannya ke disk. Maka alamat akan dipindahkan ke disk dan map akan diperbaharui. Map mengatakan kepada memori, saya sudah memperbarui alamat. Alamat itu sekarang tidak ada dalam memori, tetapi alamat itu adanya di disk. Sekarang kita telah membebaskan satu bagian memori, sehingga kita dapat melanjutkan dan mengakses program di alamat 3 memori yang kita dapat dari data yang dipindahkan sebelumnya. Dengan pemetaan ini, kita dapat menggunakan disk sebagai memori tanpa batas selama kita memiliki kapasitas 4 GB pada disk. Kita selalu dapat memberikan setiap program 4 GB memori karena kita dapat melakukan pemetaan dan meletakkan sebanyak mungkin data pada disk yang diperlukan. Begitulah virtual memory memecahkan masalah terkait dengan kekurangan kapasitas memori. Apa yang akan terjadi pada program ketika data yang dibutuhkan ada di disk, di mana kita akan mendapatkan pembacaan proses buruk dari disk yang
ribuan kali lebih lambat dari memori. Jika kita meletakkan data pada disk, biasanya akan memperlambat kinerja proses, sehingga ini menjadikan alasan mengapa masyarakat lebih memilih membeli memori dengan kapasitas lebih besar untuk komputer, sehingga pemrosesan bisa berjalan lebih cepat. Bagaimana cara mengatasi masalah nomor 2 ini? Ini adalah lubang di ruang alamat. Ketika semua program berhenti di sini, maka akan meninggalkan 2 lubang pada memori 1 GB ini dan memutuskan tidak menjalankan program 3 karena tidak cocok dengan salah satu lubang ini. Sekarang kita memiliki map yang lebih fleksibel dalam menggunakan memori. Inilah program 3 dalam program 2. Program antar map saling terhubung, dan seperti yang kita lihat, program 2 dipetakan ke bagian tengah memori. Dengan virtual memory, kita dapat memetakan program 3 dimanapun kita mau. Saat program 3 dipetakan, kita akan mengambil bagian pertama dari program 3 dan memetakannya di sini. Kemudian kita akan mengambil bagian kedua dari program 3 dan memetakannya di sini. Program 3 pada memori terpecah di sekitar program-program yang saling berpasangan. Itu tidak masalah karena pemetaan ini memungkinkan kita untuk memetakan setiap bagian memori program ketiga dari memori yang sebenarnya. Kita mendapat fleksibilitas tambahan dari pemetaan ini, dan sekarang kita dapat mengisi lubang-lubang ini untuk penggunaan semua kapasitas memori. Setiap program memiliki pemetaan sendiri. Kita dapat menempatkan data dimanapun kita mau, dan kita bisa lebih fleksibel dalam menggunakan lubang-lubang ini dalam memori. Mari kita lihat masalah ketiga dalam menjaga keamanan program. Inilah program 1 dan program 2. Yang akan terjadi pada program 1 yakini akan memetakan di alamat 1024, dan program 2 akan menyimpan di alamat 1024 juga. Kita akan menggunakan map untuk menempatkan kedua alamat di alamat RAM yang berbeda. Program 1 memiliki map dan program 2 memiliki program map yang akan memetakan alamat 1024, dan map akan mengirimkan data. Dalam hal ini, map akan mengirimkan data ke alamat 1 RAM. Map menulis alamat 1 RAM. Program 2 coba mengakses alamat 1024, tetapi map akan mengirimkan data ke tempat lain. Map akan mengirimkannya ke alamat 5 RAM. Sekarang map menulis pada 2 tempat berbeda. Saat masing-masing proses coba mengakses 1024, map memastikan pemetaan yang berbeda sebelum mengirim ke lokasi fisik agar alamat data dalam memori tidak menimpa proses sama yang menyebabkan crash. Map memastikan alamat yang sama tidak satupun menimpa yang lain, sehingga menjamin keamanan alamat masing-masing data yang memiliki ruang alamat tersendiri. Proses tidak dapat dieksekusi jika map tidak memetakan mereka satu sama lain. Inilah isolasi program. Ada keuntungannya, di mana setiap program tidak dapat berbagi data. Memang pada umumnya program sering berbagi banyak data, tetapi jika memiliki pemetaan di mana alamat data sepenuhnya terisolasi dan tidak dapat berbagi, maka program dapat menggunakan pemetaan yang sama untuk mengaktifkan alamat datanya. Katakanlah suatu program memiliki pemetaan di sini bahwa bagian map dari program ini dan pemetaan lain yang memetakan bagian dari program ke alamat ini dapat secara eksplisit berbagi data yang sama dimanapun diperlukan aksesnya, dan ini sebenarnya sangat umum. Jika kita melihat ini sebagai kotak dialog simpan dari program ke email dan kotak dialog simpan dari browser ke web, kita akan melihat semua kode yang persis sama, dan semua ikon grafik kedua kotak dialog ini juga sama. Ketika ingin membagi alamat setiap program, memori mewakili kotak dialog simpan akan dibagi ke program lain. Perlu dipastikan program itu dapat melakukan sharing. Menyimpan font kotak dialog, di mana semua hal itu adalah contoh bentuk proses data yang ingin dibagikan antar program.